Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Abi, terima kasih banyak sudah mewujudkan mimpiku menjadi Sulis. Oh, alhamdulillah. Abi diundang konser musik underground yang datang tatoan anak-anak punk. Yang bertato, yang punk, semuanya punya hak yang sama untuk mencintai Rasulullah. Dia menulis begini, aku baru pulang dari gereja, tapi dengan sadar, aku sambil setir, aku melantunkan Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kalau kita sampaikan dengan cinta, non-muslim pun bisa menikmatinya karena Abi tidak menjudge mereka. Minal aidin wal faizin. Maaf, ini running tag ini. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu padamu Muhammadku. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Masya Allah. Abi, terima kasih banyak sudah mewujudkan mimpiku menjadi Sulis. Ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Oh, alhamdulillah. Di hari Lebaran ini Abi kita repotin, minal aidin wal faizin, Nah, Abi. Abi juga minta maaf sama seluruh masyarakat Indonesia yang Abi punya salah pasti. Aduh, Abi kayaknya punyanya kenangan sih kalau sama kita semua karena kita Amin. dari kecil udah cinta Rasul gara-gara Hadat Alwi. Amin. Ya. Kalau cinta Rasul berarti gak ada yang menahan memaafkan saudara-saudaranya. Wah, bener banget Iya lagi kan? Abi, bener banget lagi. Minal aidin wal faizin untuk semua yang sedang menyaksikan Point of View edisi spesial Lebaran ini bersama dengan Hadat Alwi. Abi, dari dulu aku nontonin Abi waktu masih kecil sampai sekarang gak berubah, tetap awet muda. Itu dulu kali ya pertanyaan pertama, apa resep awet mudanya seorang Abi Hadat Alwi? Oh, bener begitu ya? Iya, kelihatannya begini aja sama terus. Ya, ada dua yang harus kamu ingat. Apa tuh Abi? Bahwa berpikir sama kepikiran itu beda. Berpikir sama kepikiran itu beda? Kalau berpikir itu mencari solusi, kalau kepikiran itu memikirkan masalahnya nggak cari solusi. Dan itu negatif, dan itu menjadi penyakit. Gitu ya? Itu yang bikin cepat tua. Oh, kepikiran itu namanya Kepikiran itu tadi. namanya. Wah, Bener. kalau dipikir-pikir, nah kita berangkat dari kata-kata pikir. Kalau dipikir-pikir, perjalanan karir Abi ini kan udah panjang sekali ya, Abi. 30 tahun. 30 tahun, Abi. 30 Hampir seumuranku. Dari awal pertama kali album Cinta Rasul 1 sampai detik ini Abi masih produktif, bahkan baru ada rilisan baru di bulan puasa kemarin ya Abi. Alhamdulillah, iya. Bareng sama musisi-musisi muda Danila, Pusakata, Bilal Indrajaya, masih sebegitu produktifnya Abi. Alhamdulillah. Abi tuh melihat karir Abi bermusik ini tuh juga sebagai sarana dakwah sebetulnya Abi. Hidupnya Abi. Hidupnya Abi. Abi. Artinya hidup itu harus bermakna. Dan Abi nggak punya apa-apa. Abi bukan seorang yang punya ilmu untuk bisa berdakwah seperti ustadz-ustadz yang lain. Abi mau melakukan kebaikan-kebaikan buat sesama dengan harta, ya seberapa sih harta kita. Nah, katanya suaranya Abi enak, ya udah Abi kembalikan lagi kepada Allah. Kalau orang-orang senang, orang-orang bisa tersentuh, dan ternyata itu membuat Abi bahagia. Oh, siapa yang pertama kali bilang suara Abi enak? Ibunya Abi. Oh iya? Oh, gimana ceritanya Abi? Abi bersyukur punya ibu seperti Umi itu apresiatif. Artinya Abi menjadi makin percaya diri ya. Nah, dari situ Abi didukung oleh Umi, oleh abahnya Abi, dan itu makin membuat percaya diri, akhirnya menggelinding sampai sekarang ini. Abi dikenalin ke siapa dulu tuh, atau misalnya memang dicariin langsung produser rekaman atau belajar vokalnya dulu, atau seperti apa sih Abi? Abi mencari jalan sendiri. Contoh, waktu SMP itu Abi lihat pengen kalau malam Jumat itu di TVRI Jogja itu ada yang ngaji. Baca Al-Quran gitu, ngaji kiro gitu kan. Abi pengen gimana caranya. Abi cari alamatnya. Nggak ada seperti sekarang Google kan. Iya, Yellow Pages ya. Telepon 108 gitu kan. Nanya alamat TVRI Yogyakarta.
Abi ketik sendiri, Abi bilang saya bisa membaca Al-Quran dengan seni begini. Abi kirim, diundang ke sana, dites dulu, terus diterima ngaji di TV. Wah. Lomba-lomba, termasuk Abi cari sendiri, Abi lomba sendiri. Termasuk terakhir yang rekaman ini, Abi di Jakarta, Abi masuk studio, Abi rekam suaranya Abi tanpa musik. Cuma suara aja. Cuma suara aja, Abi cari informasi kemana ya kalau Abi mau ketemu jalannya dan sampai sekarang. Abi masih ingat gak satu sosok yang Abi mungkin pengen say thanks banget karena mungkin bertemu dengan orang itu menjadi game changer karirnya Abi sampai sekarang? Ada, Siapa Abi? Pak Haidar Yahya. Oh, gimana ceritanya Pak Haidar Yahya? Pak Haidar ini Yahya ketemu itu yang Abi habis rekaman, tiba-tiba Abi baca buku Abatasanya Neno Warisman. Oh. Di situ ada tulis Haidar Yahya, aku kenal ini. Abi cari, coba kamu dengerin suara saya. Besoknya dia cari Abi, suara kamu bagus. Jangan cuma orang-orang sedikit orang yang dengerin. Terus gimana? Kita rekaman. Segampang itu, secepat Subhanallah. itu Abi. Karena mungkin niatnya dakwah kali ya Abi ya. Jadi kayak semua dimudahkan aja gitu ya. Oh, nggak tahu apa. Abi cuma berpikir bahwa pokoknya semua ini Allah. Makanya nggak ada satupun manusia punya alasan untuk bisa sombong. Karena menjadi apapun engkau, Allah pemberian. Ya Allah yang memberi, bukan kamu. Kamu cuma bisa usaha. Aduh iya lagi, ya, apa yang mau disombongin jadi Iya. manusia ya. Menjadi itu Allah, pemberian Allah. Tapi usaha untuk menjadi itu diri kita. Nah ketika kita usaha, Allah kasih. Tapi ada yang usaha nggak dikasih, apakah dia tidak mulia? Tetap mulia dia. Tapi Abi cuma mau menekankan bahwa menjadi sesuatu itu pemberian. Nggak ada alasan kita untuk sombong. Gue nih jadi seperti ini. Kan berarti Abi kan dulu tinggal di Solo ya? Di Solo. Abi dari Solo, terus Abi ke Jakarta. Betul. Perjuangannya kayak apa sih Abi? Mungkin ini juga jadi inspirasi untuk semua orang di luar sana yang juga pengen menjadi sesuatu tapi terasa langkahnya tuh masih jauh gitu. Abi cerita dong dulu Abi, apa saja yang Abi lewati sampai akhirnya Abi bisa ada di titik ini? Perjuangannya memang sangat-sangat luar biasa yang Abi rasakan. Abi berangkat ke Jakarta, Abi sudah punya anak 2. Kerjaan sedemikian rupa jatuh bangun sampai ngalamin susu anak tinggal malam itu. Ya Allah. Kontrakan rumah sudah kelewatan seminggu diusir sama yang punya rumah. Ya ampun. Itu ngalamin. Abi usaha dan usaha, cuma Abi punya keyakinan bahwa Abi hijrah dari Solo ke Jakarta, Abi harus sukses. Niatnya begitu Tapi ya? kalau boleh jujur, salah satu penyemangatnya Abi adalah istrinya Abi. Istrinya Abi luar biasa, selalu memberikan senyumnya bahkan pada saat mungkin kita kesulitan makan. Abi melihat ini istri yang luar biasa, tidak pernah merendahkan Abi, selalu memberikan semangat, nggak pernah mucem mukanya kalau tidak ada duit. Oh, iya. Dia sumpek, Abinya sendiri juga sumpek kalau nggak ada duit, Benar. buat makan, buat susunya anak gitu kan. Tapi tidak pernah menyalahkan Abi. Sampai dapat jalan keluar rekaman, mulai terus bangkit. Abi bersyukurnya begini, secara ekonomi juga dapat, tetapi secara dakwah juga dapat menggembirakan. Orang hidup tuh paling indah kan kalau membahagiakan orang. Bener Abi. Seperti Hanum cerita tadi, Abi kalau lihat Abi ingat dulu masa kecilnya, Benar, itu kan benar. kebahagiaan, kenangan indah gitu kan. Abi, tapi ada satu cerita yang menarik banget. Abi sempat cerita bahwa dulu Abi sempat jualan handphone bahkan. Iya, hijrah tuh diajakin sama temen, udah mending ke Jakarta, insya Allah nanti kamu bisa lebih sukses. Dimulai dengan menjadi agen handphone. Agen handphone itu bukan seperti counter handphone sekarang. Iya. Dulu orang mau menjual handphone itu harus menjadi agen, harus terdaftar. Tapi lama-lama kan keuntungan handphone semakin menyusut tuh. Nah, terus harus berpikir, sempat buka bengkel las. Luar biasa banget perjalanan Abi dari masa ke masa tuh semuanya penuh perjuangan. Tapi Alhamdulillah. dengan semua ke kondisi ekonomi itu Abi tetap meniti karir Abi di musik karena sebetulnya itu adalah mimpinya Abi. Iya, ternyata ketika Abi merekam suara Abi terus dicoba oleh Pak Haidar Yahya tadi ditawarkan ke sebuah label gitu kan. Label itu juga kaget, loh aku nggak punya pengalaman soal sholawat ini tapi aku coba aja, dia bilang gitu. Itu mungkin kenal yang Ari Wibowo yang nyanyi Madu di tangan kananmu. Wah, Oh tahu Abi. almarhum. Itu dia bilang, Dad kamu nggak tahu nggak Dad? Aku tuh nggak ngerti soal sholawat tapi begitu aku play suara kamu, ya Nabi, salam alaika. Aku seperti tergetar, Dad, dia bilang gitu. Maka tuh aku pikir, coba. Dicoba ternyata dalam waktu singkat terjual 300.000 keping pada waktu itu. Nah habis itu Abi dipanggil, diikatlah Abi 4 album. Oh, itu- Album ketiga Cinta Rasul. Oh Cinta Rasul itu. Album ketiga.
Nah itu boomnya itu cinta Rasul itu. Nah itu sekali lagi, itu maunya Allah. Maunya Allah. Aduh, luar biasa banget. Tapi Abi, ada hal yang harus aku luruskan. Banyak orang yang bilang, wah kalau udah masuk bulan puasa nih, timingnya para musisi religi panen nih, panen raya gitu istilah kata. Mana Abi ngelihatnya? Abi lihatnya begini, memang betul kalau di bulan puasa itu berbicara tentang lagu-lagu religi itu mungkin bisa 10 kali lipatnya. Tapi ada perbedaan 5 tahun terakhir ini dibanding sebelumnya. Kalau dulu tuh setelah Lebaran seperti itu selesai urusan religi. Benar. Tapi sekarang ini percaya nggak Anum, Abi konser-konser setiap saat itu bersama penyanyi pop, penyanyi campur sari kayak Denny Caknan dan Benar, sebagainya, benar. penyanyi pop. Itu ternyata Abi juga di satu stage bersama mereka, Sama mereka. tidak menunggu momentum ada hari besar Islam. Bener banget lagi, itu tren yang dibawa sama festival-festival besar ya. Kalau mereka kan acara setahun sekali itu Benar. ya. Ini acara yang undangan IO itu ada di Semarang, ada di Kalimantan, ada di Sumatera. Itu ada event-event konser itu kan. Nah, salah satunya itu Abi. Juga menghadirkan Nah, Abi. 30 tahun yang lalu Abi mengimpikan, menghayalkan sambil menangis, ya Allah, kalau seandainya hamba bisa mengajak anak-anak muda bersolawat di lapangan terbuka seperti band-band yang ada sekarang ini, luar biasa ya Allah. Dan Allah wujudkan. Anak-anak muda begitu Abi keluar, mereka sambut, ya Rabbi bil Mustafa. Iya lagi. Bagaimana Abi tidak terharu? Percaya enggak? Baru tadi malam Abi dapat satu konten, dia menulis begini, aku baru pulang dari gereja, tapi dengan sadar, aku sambil setir, aku melantunkan, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu, aku rindu. Aku dengan sadar dia bilang. Oh iya. Kalau kata anak sekarang, halo salah servernya. Tapi udah menjadi tren yang menyenangkan ya Iya, Abi ya. Bukan iya. cuma untuk para pemeluk agama Islam Betul, aja ya Abi betul. ya. Itu kan menjadi doa Abi sejak lama. Dan akhirnya sekarang itu terjawab bahwa musik bisa sebegitu universalnya. Bahasa cinta ya Abi bisa diterima sama semua telinga orang. Itu, Abi garis bawahi tadi bahasa cinta. Bahasa cinta. Pertama, liriknya pun lirik cinta. Dan kita menyampaikannya dengan cinta. Kalau kita sampaikan dengan cinta, yang tadi disampaikan sama Hanum, non-muslim pun bisa menikmatinya karena Abi tidak menjudge mereka. Abi terima mereka. Kalau toh mereka mau datang hanya untuk berbahagia, why not? Kenapa? Kebahagiaan itu positif. Tapi kalau yang muslim selain bahagia, dia tersentuh hatinya. Nggak jarang, bukan nggak jarang, hampir selalu setiap konser-konser Abi dibuka dengan sangat meriah, gembira, tapi di tengah-tengahnya kita menangis bersama, terutama ketika membawakan lagu Ibu. Terus ketika merenung tentang, ya Allah, matikan kami di jalan-Mu, ini anak-anak muda, ini anak-anak baik, ya Allah, kumpulkan di surga bersama Rasulullah. Menangis mereka. Mereka merasa dihargai, mereka merasa dikasih kesempatan, oh iya ya, aku juga punya hak ya untuk baik, untuk dekat sama Rasulullah. Pernah 3 bulan yang lalu, lagi tengah-tengah konser, mau berpindah lagu, ada satu perempuan sekitar umur 20 tahunan gitu, dia ngangkat handphonenya, dia teriak, Abi, baca ini, baca ini. Apa tulisannya? Apa Abi? Abi, mungkinkah pendosa seperti aku masuk surga? Terus Abi bilang, di antara kita coba angkat tangan yang merasa tidak punya dosa. Kita semua pendosa, tapi ingat, rahmatnya Allah, ampunannya Allah lebih besar dari dosa-dosa kita. Kamu anak baik, kamu punya kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Kalau kamu merasa punya dosa, tinggalkan dosa itu. Nanti Allah akan menarikmu menjadi kekasihnya dan masuk surga. Termasuk kita ini. Kita semua punya dosa-dosa yang hanya mungkin kita yang tahu. Abi kelihatan baik di mata orang karena aib-aibnya Abi ditutup oleh Allah. Nah, kalau kita mau ngaku seperti itu, kita tidak akan pernah melihat orang lain, kamu tuh neraka, kamu tuh salah, nggak gitu. Enggak. Istri sama anak-anaknya Abi itu lumayan jarang muncul di media. Nah, spesial banget di Point of View kali ini, sekeluarganya Abi Haddad Alwi akan kita hadirkan untuk Anda. Abi, kita Masya lebaranan dulu, Allah, Abi. Alhamdulillah. Nggak asal lebarannya kalau nggak ada ketupat sama opor. Aduh, sedap betul. Ya Allah. Sedap ya, Abi ya. Salah satu nikmat ini. Iya, 30 hari pagi-pagi nggak boleh. Begini-begini, Nggak pagi boleh. hari ini kita boleh makan. Luar Itu kan biasa. nikmat luar biasa itu. Nikmat banget.
Abi, tapi Alhamdulillah. ngomongin soal kultur budaya lebaran di rumahnya Abi. Apa yang wajib banget ada di meja, semuanya harus tersedia? Pagi-pagi itu udah pasti Abi disiapin kopi jahe. Wah, Ya. wah Abi. Tapi gahwanya kopinya bukan kopi biasa. Kalau jahe. biasa kopi saset oke lah. Tapi Oke. kalau Ramadan sampai Lebaran kopi jahe yang rebusan itu yang. Nah pulang sholat tuh di dalam udah disiapin tuh ada lontong gitu kan. Jadi Abi malah bukan tupat, Ketupat. tapi lontong. Oh harus lontong. Heeh. Beda-beda tuh emang tuh Abi. Iya. Ada aliran lontong sama aliran ketupat. Betul, Nah, betul. Kalau kue Abi, kue yang nggak boleh nggak ada di mejanya rumahnya Abi apa kalau lebaran? Abi kalau sama makanan pokoknya semuanya nikmat gitu. Semuanya Tapi nggak ada nikmat. yang wajib-wajib enggak. Oh yang wajib-wajib banget nggak ada. Enggak. Oh. Yang wajib Umi. Kalau yang wajib Umi kita panggil aja kali Uminya ya Abi. Iya betul. Umi, baik. Minal aidin wal faizin Umi. Kenapa Umi jarang banget mau muncul di media? Tadi pasti panggil My Darling sama Abi langsung keluar. Pengen tahu Umi. Apa ya? Ya nggak apa-apa sih sebetulnya, memang nggak apa ya, memang nggak begitu suka tampil sih. Emang gak begitu suka tampil. Lebaran edisinya spesial ya Umi ya? Iya, khusus untuk liputan 6. Khusus untuk liputan 6 ya. Umi, ini dari tadi Umi belum muncul, Abi udah muji-muji Umi terus. Katanya Abi itu yang seperti Umi ini diciptainnya 250 tahun sekali. Sebegitu spesialnya sosok Umi di matanya Abi. Abi terlalu berlebihan ya. Apa sih Abi yang bikin Abi sebegitu cinta banget sama Umi, tergila-gila banget gitu sama Umi? Nggak bisa kalau mau diceritakan. Ini kan yang dirasa. Yang Abi merasa cintanya Umi sama Abi itu tanpa tuntutan, tanpa reserver. Pokoknya cinta Umi itu sama Abi cinta luar biasa. Sampai Abi pernah bilang, aku kalau harus jujur, aku nggak bisa ngalahin cinta kamu ke aku. Yang aku rasakan cintanya kamu lebih besar ke aku daripada aku membalasnya nggak selesai-selesai. Ya Allah, never ending love jadinya. Gimana Amin. sih, saya nyempil sendiri lagi di tengah begini. Jadi kangen suami rasanya ya. Tapi emang iya Umi, maksudnya sosoknya Abi ini kalau digambarkan dalam keseharian tuh seromantis ini kah? Ini kan di kamera bisa jadi di belakang nggak kayak gini Umi. Coba dikasih tahu ke kita Umi. Romantis banget, Oh iya. romantis, lucu. Oh iya. Jadi kalau orang kan biasanya lihat Abi tuh kok kayaknya serem ya. Padahal orangnya lucu. Lucu ya, serius gitu ya Abi ya. Orang Lucu banyak ya? yang tahu, banyak lihatnya kayak segen gitu kan, nggak berani bercanda. Iya. Padahal Abi paling seneng bercanda. Oh gitu. Kayak kalau lewat teman Abi kayak misi Abi gitu ya, Iya. kayak ada segan-segannya gitu ya rasanya. Padahal lucu ya. Lucu, Masya Allah. Aku sempet nanya sama Abi. Ini kan suasana Lebaran ya Umi. Makanan Lebaran yang Abi banget yang nggak boleh nggak ada di mejanya makan Abi tuh apa? Yang harus selalu tersedia? Lontong kayaknya. Lontong. Oh pantesan mentionnya di awal tadi ya Abi ya. Aku bawa ini ketupat, salah nih Umi. Enggak Kita sih, bawa ketupat. kita menikmati juga. Oh menikmati juga. Menikmati Menikmati juga. juga. Lontong jadi ya. Iya, lontong. Kalau laukannya biasanya apa? Lauknya biasa sih sambal goreng, bubur goreng daging, terus pakai petisan telur gitu. Lebih kayak apa ya? Lebih ke Jawa ya. Ke Jawa ya. Oh iya. Kultur Solo nggak hilang Iya, ya Abi ya, betul. tetap ya. Betul, Tetap tapi ada. harus masakannya Umi. Harus masakan Umi. Iya. Kalau Lebaran terpaksa lagi dalam kondisi pekerjaan nggak ada masakan Umi gimana? Ya mending nggak usah makan lontong. Gitu ya. Iya. Jadi ditunda dulu. Tapi tidak basa-basi loh nih. Memang Beneran? enak masakannya. Enggak basa-basi. Gitu ya? Nanti Anum kalau ngerasain masakannya Umi, udah setiap hari makan pasti ke sini. Oh gitu ya. Lumayan juga sih veteran ke Cinere ya. Bisa kali Umi dikirimin. Oke, mau nanya lagi Umi. Tadi Abi sempat cerita perjalanan hidupnya Abi dari mulai Solo sampai ke Jakarta, perjalanan karir yang menurut Abi nggak akan pernah bisa kayak gini kalau nggak ada support dari Umi. Nah, di timing itu gimana sih Umi meyakini kan mungkin ngerasa, aduh suami gue bakal sukses gak nih ya gitu. Kapan ya suksesnya? Di timing itu rasanya gimana yang meyakinkan Umi untuk tetap bisa bertahan dan support terus? Mengalir aja. Mengalir aja. Ya kemana Allah membawa. Karena kan kita waktu dari Solo itu memutuskan ke Jakarta itu benar-benar tidak punya bayangan apapun. Pokoknya ayolah kita coba, kita merantau. Terus, subhanallah ada aja jalannya. Oh iya, iya Allah. Ada jalannya, luar biasa. alhamdulillah. Ini siapa ini? Cini. Udah pada ngumpul semua, Umi mungkin boleh diajakin kumpul ke sini. Ini menantu dan anaknya Abi. Halo.
Kenalan dulu mungkin satu persatu. Namanya siapa? Ali. 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 Ali anaknya Abi dan Umi yang keberapa? Kedua. Yang nomor 2. Laki satu-satunya. Cowok satu-satunya. Satu-satunya. Yang lain cewek-cewek. Cewek semua. Oh gitu. Bangga dia jadi cowok dan Biar Bangga ya. keren gitu loh. Jadi Sebelum ada Ali, Abi yang paling ganteng berarti sebelumnya di rumah ya? Ada Ali, Abi tetap paling ganteng. Oh gitu ya? Iya. Tetap gak mau kalah ya? Nggak mau kalah. Tetap gak mau kalah ya. Nah kalau ini istrinya Ali. Halo, nama aku Yasmin. Oh, ada aku Yasmin. Ini namanya siapa? Mona Mona. Mona umurnya berapa, Ci? 2. 2. 2 tuh angkanya berapa begini ya? 2 ya? 2 tambah 2, 4. Kalau ini namanya siapa sayang? Siapa? Macia Mazia. Mazia umurnya berapa? 4. Nah, Abi ini kan ngumpul semuanya ada di rumah. Tradisi Lebaran biasanya tuh dari mulai pagi hari seharian sampai sore tuh ngapain aja sih Abi? Biasanya habis sholat, terus anaknya Abi yang paling besar kan deket sini. Oke. Datang dengan suaminya, dengan anak-anaknya. Biasanya makan, terus kita foto, terus kita berangkat ke tempat kakaknya Abi. Kakaknya Abi ada 2 di sini. Terus ada adiknya Uminya Abi. Setelah itu anak-anak masing-masing ke rumah mertuanya kan. Oh, langsung berpisah. Berpisah, kita selesaikan, kita berdua lagi, pacaran lagi berdua. Tapi penasaran mumpung ada Ali juga di sini. Ali sebagai anaknya Abi kan akhirnya Ali melihat gimana Umi sama Abi ketika Ali bertumbuh dewasa. Seromantis ini ngiri nggak? Akhirnya Ali sekarang udah punya istri mencontoh gaya pacarannya Abi Umi nggak sih? sebenarnya sih ngelihat abah sama mamah tuh dari kecil ya. Jadi kepingin seperti kayak abah juga romantis itu. Ya kalau itu sih tanya ke Yasmin langsung ya. Kayaknya lebih romantis dari abah sih sebenarnya. Jadi bersaing malah. Kalau lebih ganteng abahnya, kalau lebih romantis berarti Ali. Ya kan anak harus ngalah. Gitu ya, gitu. Terbukti nggak Yasmin ternyata Ali juga sangat romantis? Enggak, kalau kata orang-orang tuh ada istilahnya green flag. Kalau dia bukan green flag tapi green forest. Tadi udah ngomongin banyak banget soal karirnya Abi, soal keluarganya Abi. Mungkin aku juga mau masuk lagi ke orang mengenal seorang Abi Hadatawi sebagai pendakwah yang konsisten sekali di bidang musik. Tapi kan mungkin dalam karir seorang musisi nggak selamanya mulus Abi gitu. Abi pernah nggak sih ngerasain di satu momen Abi stuck terus kayak, wah udah waktunya shifting karir nih, ngapain lagi abis ini? Pernah nggak berpikiran untuk berhenti dari musik? Oh pernah. Oh iya Abi? Pernah. Pernah itu artinya Abi mencoba realistis gitu kan. Namanya hidup itu kan kadang-kadang ada kejenuhan juga. Sekali lagi Allah yang atur kita. Kita cuma bisa berpikir, ya sayang. Kita berpikir, kita berikhtiar gitu kan. Tapi kembalinya ke situ lagi. Ternyata memang jalan hidupku di sini sampai satu titik Abi sudah nggak ada bosannya sekarang. Sudah nggak gamang, nggak pernah bingung, nggak. Abi sudah mantap di sini. Sama seperti hal mantapnya Abi ketika Abi mengatakan bahwa wanita tercantik dunia akhirat adalah istrinya Abi. Nggak nyangka ternyata Abi Hadatawi sebucin ini. Bagi resepnya dong Umi. biar bisa dicintai secara ugal-ugalan kalau kata anak sekarang. Kata Umi apa? Masuk Pak Eko. Tepuk tangan buat Habib. Buat Habib. Abi ini kan sebagai salah satu inisiator gerakan Indonesia Serasi. Jadi Indonesia Serasi ini adalah respon terhadap maraknya perpecahan ataupun juga caci maki dengan pesan utama beda tak mengapa, dan gerakan ini sekaligus untuk mempromosikan moderasi beragama. Betul. Pertanyaannya Abi, sebetulnya apa sih kegelisahan Abi di timing itu sampai akhirnya Abi memutuskan menggagas untuk membuat gerakan ini? Ini pertanyaan yang sama sekali tidak sulit untuk dijawab karena setiap orang kebangetan kalau tidak punya kegelisahan yang sama. Buka aja media sosial. Ternyata bukan hanya waktu itu kan beberapa tahun yang lalu. Sampai detik ini nyinyir. Ujaran kebencian. Iya, ujaran kebencian. Kenapa bangsa kita tidak akan pernah maju kalau terus-terusan kehilangan cinta? Bangsa ini bisa bangkit, bangsa ini bisa dibangun kalau ada cinta. Dari siapa? Terutama dari pemimpinnya, yang tidak kalah penting juga dari masyarakatnya. Kalau masyarakatnya tidak mencintai pemimpinnya atau sebaliknya tidak mencintai, jangan berharap bangsa ini akan maju. Nah, Abi punya kegelisahan sama teman-teman, Abi buatlah itu Indonesia Serasi. Sekedar upaya bahwa beda itu tak mengapa. Nggak apa-apa, mau berbeda apapun nggak apa-apa, tapi jangan pakai benci. Karena kamu hidup kan pakai cinta. Nah, kalau orang cinta itu menghargai orangnya beda.
Jangan mengatakan favoritku ini kamu harus juga mempunyai favorit seperti aku, kan aneh seperti itu. Jadi di Indonesia Serasi ini tuh movementnya ngapain aja Abi kegiatannya teman-teman di sini? Terus menginformasikan day by day tentang bahwa beda itu nggak apa-apa, beda itu indah, yuk hidup dengan cinta. Selain setiap hari membuat konten-konten di media sosial, kita juga membuat lagu. Judulnya pun Indonesia Serasi. Responnya gimana Abi ketika Indonesia Serasi ini dibuat? Sebetulnya tidak ada satupun manusia yang menolak, tapi belum tentu semua bisa melakukan. Benar lagi. Nah sama seperti waktu ketika kita bicara tentang Indonesia Serasi, tentang moderasi beragama, orang nggak bisa nolak. Tapi belum tentu setiap hati mampu langsung bisa menjalankan itu. Menjalankan. Tapi nggak apa-apa, Benar. namanya upaya harus dilakukan. Benar. Abi yang selalu konsisten untuk berdakwah melalui musik. Saat ini gimana Abi memotret kondisi bangsa ini? Belum banyak perbedaan, kebencian masih terus. Bahkan kalau boleh mengatakan bahwa ada sebagian orang atau kelompok yang memang memelihara. Tapi sekali lagi kita tidak boleh bosan-bosan untuk mengajak orang hidup dengan cinta, itu satu. Yang kedua, masyarakat harus jujur kalau memang mau memajukan bangsa ini, ya harus tidak selalu suudzon terhadap pemerintahnya, tetapi jangan berhenti mengkritik, tapi dengan cara yang baik. Dari pemerintahnya, Abi mau sampaikan, jangan mengabaikan kritikan masyarakat dan memimpinlah kalian dengan cinta. Kalau ini betul-betul jujur ketemu, tapi kalau dua-duanya nggak jujur, adanya yang dari bawah, misal masyarakat adanya kebencian doang, sudah nggak kuat, pokoknya maki-maki. Yang di sini karena sering dimaki-maki akhirnya bebal, nggak ketemu-ketemu. Yang rugi siapa? Ya kita semua. Apa sih sebetulnya Abi yang masih pengen Abi lakukan mengajak mereka? Karena kan lagi-lagi walaupun musik itu universal, tapi mungkin orang istilah kata pengen sholat abis dengerin Abi nyanyi, setelah itu udah berbuat yang buruk-buruk lagi gitu Abi. Apa sih masih pengen Abi lakukan sebetulnya? Masih banyak anak-anak muda yang sebetulnya ingin kembali. Dulu mereka mungkin pada saat kecil mungkin nggak pernah ninggalin sholat, diajak ke masjid belajar ngaji, tapi setelah dewasa banyak sekali yang sudah bolong-bolong sholatnya atau mungkin nggak sholat lagi, terus nggak pernah ke masjid, terus mungkin minum minuman keras dan sebagainya. Yang Abi lakukan, Abi tidak menjudge mereka, Abi ajak mereka, kalian punya cinta kan? Cinta itu subur kan? Ya kan? Jangan langsung dikatakan, kamu nggak pantas kamu datang tempat sholawat dengan pakaianmu seperti ini. Pertama begitu sombongnya kita kalau berani ngomong gitu. Kedua, kita akan dituntut oleh Allah. Orang yang mau kembali, orang yang mau memuji Allah dan Rasulullah malah kita halang-halangi. Nah harapannya Abi, ini akan terus makin mengental dan ada yang melanjutkan, bukan Abi lagi, ada orang yang levelnya di atasnya Abi yang menyambut mereka. 3 bulan yang lalu di Semarang, Abi diundang konser musik underground yang datang tatoan, pakai rambut mohak, anak-anak punk sedemikian rupa. Kalian semua yang bertato, yang pakai anting satu, yang pakai topi terbalik, yang rambut mohak, yang suka hip hop, yang punk, semuanya punya hak yang sama untuk mencintai Rasulullah. Apa yang terjadi? Mereka bersolawat bersama dan mereka menangis bersama. Sampai mereka mengatakan, mohon maaf ini Abi cerita tentang apa yang mereka sampaikan. Abi Haddad Alwi adalah Abi kita semua. Ada satu anak perempuan dari Jawa Barat DM Abi, terima kasih Abi, berkali-kali aku diajak pengajian aku nggak pernah mau. Kali ini setelah lihat konsernya Abi, aku mau datang pengajian. Tapi maaf ya Abi, aku belum berhijab. Terus Abi bilang, jangan buru-buru bicara tentang hijab. Nikmati dulu sapaan cinta dari Allah. Itu kan sapaan cinta. Benar Abi. Kamu punya hak yang sama untuk dekat sama Allah. Terus ada lagi yang bertato seluruh tubuhnya. Bi, terima kasih Bi. Baru kali ini konser aku menangis, aku lari ke rumah, aku peluk kaki ibuku dan aku bilang, Bu, aku janji tidak akan pernah meninggalkan sholat 5 waktu dan akan meninggalkan mabuk-mabukan. Itu kan tidak bisa semua terus-terusan Abi handle kan. Mereka membuka pintu, nanti mereka mulai berani datang ke tempat. Nah, yang di sini yang menerima harusnya seperti itu, estafet gitu. Estafet. Kalau di rumah, Abi ini gaya didikannya gimana sih? Sama nggak seperti yang kita di luar nih anak-anak Abi secara musikalitas juga alami? Abah tuh nggak pernah kayak, ayo udah sholat belum gini, nggak pernah. Tapi abah ngajak. Jadi kita kesadaran sendiri kayak,
nggak mau macem-macem di luar. Habis itu juga sholat tuh udah waktunya nih, karena abah tuh nggak pernah maksain, tapi abah ngajak. Dan kalau abah di rumah tuh ya abah banyak bercanda ya sebenarnya. Oh iya? Buktinya Mona aja kan manggilin Abib terus, karena emang abah tuh ngerangkul gitu loh. Cukup kaget karena orang-orang tuh ternyata nggak dapet itu. Kalau kita setiap hari ya dapat itu semua, alhamdulillah gitu loh. Kaum daddy issue ya mungkin ya, yang mungkin nggak punya abah atau mungkin juga di rumah abahnya sibuk, nggak pernah ketemu setiap hari. Jadi mungkin Ali termasuk salah satu orang yang beruntung mendapatkan itu juga tiap hari dari abah ya. Alhamdulillah. Sebagai menantu, Yasmin, coba biasanya kan orang kalau konflik mertua menantu tuh kalau di sinetron ada-ada aja. Yasmin mengalami juga nggak? Sebelum itu tadi denger yang daddy issue itu aku Iya. agak dek karena aku emang dari umur 9 tahun tuh abah aku udah meninggal. Jadi pas apa ya ngomongnya ya, jadi pengen nangis. Jadi pas ketemu Ali terus kenalan sama abah, jadi kayak ngerasa awalnya sempat kaget kayak oke gini ya rasanya punya orang tua gitu. Mertua itu tuh image-nya tuh serem. Makanya gitu, itu galak. dia takut banget disuruh tinggal bareng juga kan. Aduh gimana nih ntar harus gimana nih. Iya, di tes Al-Quran 30 juz gitu misalnya. Untungnya enggak. Oh, untungnya enggak. Kalau enggak lulus. Kita akan menutup ya episode Point of View kali ini dengan games. Biasanya lebaran itu identik sama yang namanya apa? Apa sayang? Duit. Bener, tas dulu. Tasnya mana? Pinter banget kamu sayang. Jadi ini adalah amplop THR. Tapi isinya bukan duit, Mona, maaf ya. Ada berbagai pertanyaan di sini. Aku akan minta semua yang ada di sini, Abi, Umi, Ali dan juga Yasmin untuk ngambil masing-masing satu amplop dan harus menjawab pertanyaannya dalam waktu 30 second. Boleh dipilih dulu, ambil dulu Abi silakan. Silakan dibuka dari yang nomor yang paling kecil. Ali dulu berarti. Oke. Pertanyaannya silakan dibaca. Cita-cita yang dikepengenin banget tapi nggak tahu sampean. Alhamdulillah dapat sih cita-cita. Oh iya. Iya, nggak ada sih. Nggak ada? Nggak ada. Semuanya kesampaian? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah kesampaian. Alhamdulillah, Kalau ada satu hal yang Ali kepengenin banget deh sampai sekarang. Mungkin Palestina merdeka mungkin. Amin. Pasti sih. Itu kalau itu. Mulia sekali ya. Luar biasa itu cita-cita kita semua. Oke, tepuk tangan dulu buat Ali. Pertanyaan dengan nomor terkecil kedua. Silakan dibaca Umi. Kejadian kenakalan masa kecil paling nggak terlupakan. Ayo Umi. Apa ya? Yang kejedot. Oh, jadi kan saya dulu besarnya tuh di Saudi, di Mekah. Nah, pertama kali pulang ke Indonesia itu ketemu sepupu-sepupu kan seru gitu main sama sepupu-sepupu. Jadi kita susun bantal-bantal gitu, terus kita ngelompatin bantal itu. Jadi saking semangatnya lari dari jauh ini mau ngelompatin bantal, malah terbang kan kejedot tembok. Jadi sepanjang di Indo itu Palanya benjol. palanya benjol gede banget. Iya, masih kecilan nakal ini. Nakal ya. Tapi gedenya enggak kan Abi? Enggak. Ore, jangan itu kejadian paling bandelnya Umi. Oke. Yasmin nomor berapa? Oh, aku. Abi dulu Abi. Waktu kecil, jumlah uang lebaran terbanyak yang pernah diterima. Oh, pernah dapat banyak. Tapi uang dulu loh ya, artinya nominalnya itu dulu belum ada uang 100.000. Dulu uang paling banyak itu 10.000. Itu sampai dapat kalau nggak salah pada waktu itu 25.000. Nonton bioskop tuh bayarnya Rp250. Abi dapetnya 25.000. 25.000, kaya raya. Kaya raya, setiap hari makan sate di luar sama teman-teman, nonton bioskop gitu kan. Pokoknya tapi belum ketemu sama Umi dong waktu itu. Belum SMP. Oh, masih SMP. Tapi Abi SMP itu, Umi SD tapi sudah ngejar-ngejar Abi dia. Wow, ini beneran apa bercanda Umi? Benar. Saya penasaran ketemunya umur berapa sih Umi sama Abi? Saya SMA kelas 3 dia? Saya SMA kelas 3. Kelas 2, Kelas 2 ya? SMA kelas 2. Iya. Oh, bisa aja Abi ngeliat yang lucu-lucu ya. Lagi. Jadi ceritanya Abi nganterin keponakan sekolah. Terus pas mau pulang itu kok lihat ada perempuan cantik bawa tas dengan nunduk gitu. Ini orang baru ini. Biasanya orang cantik sedaerahnya Abi tahu. Oh gitu? Iya. Abi udah hafal? Ini kok nggak pernah lihat. Cari informasi. Oh pendatang baru pindah dia. Baru pindah.
Oh, nggak dikasih kesempatan. Pertemuannya Abi dengan Umi itu di sebuah yayasan yang mendidik anak-anak kecil yang di mana di situ kami temukan Sulis untuk duet sama Abi. Oh iya. Iya. Wow, jadi di tempat itu. Di tempat itu. Ketemunya. Iya. Panjang banget jodohnya. Jodoh karir sama jodoh seumur hidup ya. Abi. Alhamdulillah. Luar biasa. Berarti tinggal yang terakhir ya, amplopnya Yasmin. Silakan Yasmin, nomor 5. Kenangan lebaran paling berkesan waktu kecil. Ya gimana ya? Kalau dibilang kenangan yang paling berkesan ya ketika semua orang masih ada. Karena kan zaman sekarang nenek udah nggak ada, abah udah nggak ada. Jadi tinggal ngikutin perjalanan aja Ngikutin gitu. perjalanan. Kalau kenangan yang paling indah ya pas mereka masih ada. Masih lengkap semuanya. Tapi sekarang juga gak kalah indah dong karena Betul, karena ada yang baru, bukan menggantikan tapi memberi kesan yang baru. Oh, luar biasa banget. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Kalau gitu kita akan menutup point of view kali ini dengan merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama-sama dengan keluarga Hadat Alwi. Selamat merayakan Idul Fitri untuk Anda yang merayakannya. Terima kasih banyak, saya Aziza Hanum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri. Selamat Hari Lebaran, minal aidin wal faizin. Maaf, Pak. Ini running tag ini.